Pemirsa Segar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Liston Alfred Purba, manajer ULP Natar, bersama Bapak Hadi Marliswan, pejabat K3L UP3 PT PLN Tanjung Karang. Di sesi pertama kita sudah jelaskan profil dan atau tupoksi dari masing-masing bidang. Kita di sesi kedua ini akan lebih memperjelas lagi soal apalagi terkait pembayaran itu Pak Liston. Ya kan, ini seperti yang Pak Liston tadi katakan soal pembayaran itu ya harus ada PLN tanpa pelanggan juga nggak ada arti, sebaliknya juga begitu. Ini soal pembayaran terkait soal pencatatan meter, ini kan ada yang prabayar dan pasca bayar. Ini gimana Pak Liston? Silakan. Baik, untuk terkait dengan pencatatan meter ya Pak. Jadi saat ini pelanggan PLN itu dilayani dengan dua kategori layanan Pak. Yang dimana yang satu kategori dilayani dengan KWH meter yang namanya adalah KWH meter prabayar, dan ada juga yang namanya KWH meter pasca bayar. Dimana kalau KWH meter prabayar tersebut adalah KWH meter yang dimana si pelanggan sudah menggunakan secara mandiri, dimana mereka sebelum memakai atau menggunakan terlebih dahulu membelikan pulsa, dan pulsa itu atau kita sering sebut dengan namanya token ya Pak, token listrik. Itu nanti saat mereka membeli, mereka dapat nomor token dan akan diinputkan ke KWH meternya, dan seketika itu juga dari sisi pelanggan bisa menikmati aliran listrik sesuai dengan apa yang atau sejumlah yang mereka telah belikan. Token tadi, prabayar itu ya? Prabayar Pak. Dan untuk yang kategori kedua adalah itu namanya KWH meter pasca bayar, di mana KWH meter pasca bayar saat PLN berdiri yang pertama kali adalah KWH meter pasca bayar Pak, di mana artinya pasca bayar adalah di mana pelanggan tersebut menggunakan terlebih dahulu energi listriknya. Setelah digunakan akan dari PLN ada namanya petugas yang berkeliling setiap bulannya untuk melakukan pencatatan meter. Pencatatan meter, di mana yang dicatat adalah pemakaian pelanggan tersebut, pelanggan pada saat bulan tersebut Pak. Nah, hasil dari pencatatan tersebut itu yang akan dikonversi menjadi tagihan rekening listrik, yang mana itu akan diterbitkan setiap bulan, dan pelanggan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran di periode tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya gitu. Jadi namun pada saat ini Pak, seperti yang kita ketahui, negara kita atau bahkan dunia baru saja melalui kalau saya bilang musibah pandemi yang merebak di seluruh dunia, di mana kita ketahui sendiri khususnya tahun 2020 memang kegiatan eksternal kita ruang lingkup dari masyarakat itu kan sangat terbatas Pak, sangat terbatas. Nah, di mana petugas yang biasanya sebelum pandemi itu harus datang rutin melakukan pencatatan meter, namun kan di tahun 2020 itu banyak daerah atau desa-desa atau kelurahan yang di lockdown Pak. Jadi dalam arti banyak yang tidak boleh orang luar masuk. Jadi memang untuk mengantisipasi hal tersebut, jadi dari PLN itu ada namanya aplikasi Pak. Aplikasi atau mungkin saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat bahwa PLN itu sekarang ini memiliki aplikasi namanya aplikasi PLN Mobile. PLN Mobile yang dimana untuk penginstalannya sangat mudah Pak. Itu tinggal kita buka di Play Store, dan saya rasa di zaman saat ini hampir semua masyarakat setidaknya dalam satu rumah itu pasti ada satu HP Android ataupun iPhone. Tidak mungkin Pak, saat ini pasti ada, minimal saat itu ada. Jadi untuk terkait dengan aplikasi PLN Mobile ini tinggal di search di Play Store, tinggal ketik PLN Mobile, search, itu akan langsung muncul, tinggal langsung diinstal. Di mana saat kita menginstal PLN Mobile ini banyak layanan-layanan fasilitas yang kita dapatkan di sana Pak. Mulai dari penyambungan pasang baru, atau dia untuk dari pembayaran rekening listrik, ataupun untuk pelaporan dari gangguan,
atau pelaporan dari keluhan. Betul. Dan yang penambahan daya gitu ya. Penambahan daya semua Pak. Dan yang paling penting di aplikasi PLN Mobile tersebut ada namanya menu Swacam. Swacam ya. Swacam. Ya, itu Dimana apa itu, Pak? Swacam ini fungsinya adalah si pelanggan bisa melaksanakan baca meter mandiri. Jadi baca meter mandiri dalam arti jadi PLN itu akan membuka periode di tanggal 24 sampai tanggal 28 setiap bulan. Itu akan membuka periode namanya Swacam, Pak. Jadi baca meter mandiri. Itu secara nasional ya? Secara nasional. Berlaku secara nasional di okay. seluruh Indonesia, Pak. Jadi tanggal 24 sampai tanggal 28 setiap bulannya. Nah, di luar periode itu mungkin belum bisa digunakan, tapi setiap periode itu pasti bisa digunakan. Fungsinya apa? Jadi masyarakat tersebut bisa langsung memfoto KH meternya dengan kelihatan angkanya. Dia kan sudah punya Apple, Pak. Nah, jadi kirim dan itu akan otomatis terkirim ke sistemnya PLN. Nah, dan hasil angka tersebutlah yang akan dicatat atau dikonversi menjadi tagihan si pelanggan tersebut. Karena gini, pelanggan-pelanggan kita itu kan Pak punya banyak karakteristik, Pak. Karakteristik dalam mana dia memang ada yang orangnya kan tertutup, private gitu, Pak. Ada yang senang dikunjungi. Ada yang senang dikunjungi, tapi bisa jadi ada juga yang nggak senang, Pak. Iya, betul. Apalagi masuk ke rumah. Betul. Jadi dari PLN sendiri melakukan inovasi-inovasi, Pak. Ya karena PLN sebagai perusahaan juga zaman juga terus berkembang, PLN juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu dia dibuatlah namanya Swacam di aplikasi PLN Mobile. Itu berarti khusus di ULP Natar lah, soal petugas pencatatan meter ini sudah tidak ada lagi atau bagaimana? Kalau untuk petugas pencatatan meter sampai saat ini masih, Pak. Masih. Tapi kalau misalnya ada pelanggan yang ingin melaporkan pemakaian dayanya bisa langsung lewat PLN Mobile. Tapi jadi, ada juga petugas gitu ya. Ada juga petugas yang memang belum bukan petugas, ada juga pelanggan yang memang belum menggunakan PLN Mobile. Nah, makanya gitu. Jadi kalau petugas tetap ada. Jadi saat nanti itu kan kalau kita Pak, petugas kita itu akan melakukan pembacaan meter itu periode di tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 setiap bulannya. Nah, jadi saat mereka akan membaca, tapi kan ada memang pelanggan yang lewat Swacam. Itu jadi ada opsi pilihan datanya, Pak, seperti itu. Nah, jadi sekarang ini kalau saya bilang pelanggan itu diajak untuk mandiri. Gitu. Mandiri. Ya. Tapi memang dengan adanya fasilitas Swacam itu juga seperti yang kata Pak Liston katakan ya, pelanggan bisa lebih private lah ya, nggak dikunjung gitu ya. Betul. Menarik. Kita akan lanjutkan di PLN Mobile itu banyak hal juga ya, fasilitas dari aplikasi PLN Mobile ya. Tapi sebelum kita lanjut ke Pak Hadi dulu nih. Pak Hadi ini karena ini Pak Liston, Pak Hadi ini bagiannya yang serem-serem nih soal keselamatan kerja ini. Itu gimana Pak Hadi terkait soal pengawasan pekerja kepada kontraktor atau bagaimana, terus kepada masyarakat juga soal keamanan dan safety-nya nih Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Jadi di tupoksi dari K3 sendiri Pak, terlebih dari sisi ini ya, UP3 Trengkarang sendiri, itu di samping kita melakukan pengawasan terhadap keselamatan dari pekerja kita sendiri, PLN kan ada kontraktor ya Pak, ada kontraktor, ada pelayanan tekniknya juga, yang mana mereka setiap bekerjanya pastinya ada potensi bahaya yang yang mereka hadapi. Jadi di situ mulai dari kelengkapan administrasi K3-nya kita periksa, terus dari kondisi personil itu sendiri kita cek. Personil itu termasuk kesehatan ya. Keahlian barangkali. Dari sisi material, bukan material,
peralatan dan APD-nya sendiri, Oh, iya, alat betul. pelindung diri Pak, Alat pelindung seperti diri. helm, Oh, sepatu iya, iya, safety, betul, rompi. betul. Nah, itu semua kita cek Pak di bawah pengawasan kita. Ketika memang adanya unsafe action dari mereka yang sekiranya berbahaya, yang mereka lakukan misalkan tidak mengenakan APD dan lengkap, itu kewenangan kita untuk memberhentikan kegiatannya. Betul. Nah, Jadi itu saya dari bayangin sisi- artinya dari sudut pengawasan dari Liston sisi itu sudah pengawasan. maksimal banget ya. Jadi kalau ada Pengawasan. kecelakaan kerja itu Ya, udah karena under memang- control bener ya. Itu dari sisi pengawasan internal kami Internal, Pak. oke. Dari Terus, eksternalnya sendiri Pak. kita juga sehari-harinya Pak kita melakukan inspeksi Pak, inspeksi terkait dengan bahaya atau kondisi bahaya di sekeliling aset kita. Oh, di Jadi aset artinya PLN ya. di bawah UP3 Tanjung Karang sendiri ada 7 ULP Pak. Masing-masing ULP-nya juga ada perwakilan K3-nya. Sejatinya mereka setiap harinya melakukan inspeksi Pak. Oh, Jadi oke. inspeksi Di wilayah ULP-nya itu di, sendiri ya. di wilayah kerja masing-masing Pak. Iya, Jadi iya, ketika iya. misalkan mereka sidak ke pekerja yang tadi saya ceritakan, saya sampaikan, Iya. ketika ada unsafe condition atau unsafe action di dalam kegiatan mereka, kewenangan kita untuk memberhentikan atau melanjutkan pekerjaannya. Oke. Mengingatkan lah Pak, Oke. untuk mengingatkan. Terus ketika misalkan di dalam perjalanan inspeksinya melihat ada potensi bahaya pada masyarakat umum Pak, seperti kegiatan-kegiatan Iya. pemasangan taruh, Pemasangan taruh maksudnya misalnya ada pesta, terus ada taruh dipasang. Taruh kan bahan dari bahan besi ya Pak. Betul. Besi salah satu konduktor ya Pak, Betul. untuk mengalirkan aliran listrik. Ketika itu menyentuh jaringan kita sangat iya. fatal Pak. Oh, akibatnya. betul. Iya. Bahkan Iya. bisa mengancam keselamatan jiwa dari si pekerja. Itu ada peluang bahaya di situ ya. Potensi pemasangan- bahayanya Potensi besar, Pak. bahayanya ya. Bahkan dampaknya juga ke keselamatan dia. Waduh, itu maksudnya Karena- ya Pak Liston, kalau saya ngebayangin semakin banyak perkawinan, acara-acara pemasangan taruh, Tapi- Pak Hadi ini harus semakin Ya. roadshow lah ke daerah-daerah gitu ya Pak Hadi. Jadi intinya sebenarnya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena iya. kebanyakan yang kita temui di lapangan, mereka ini sebenarnya karena ketidakpahaman Pak. Tapi kalau mereka kita kasihkan pemahaman bahaya, Betul, jarak betul. aman di jaringan kita Betul. minimal 3 meter, mereka pasti ketika melakukan kegiatan pemasangan taruh dekat jaringan kita yang tadi yang SUTM tadi, yang tegangan menengah tadi, pasti akan lebih hati-hati Pak. Oh. Nah, Selain itu apa? seperti pemasangan antena Pak. Antena. Seperti pemasangan antena Iya. di tahun Itu, 2020 yang iya. lalu, waktu saya masih di unit WLP Turbetung, itu ada satu korban Pak, tersengat jaringan kita Antena karena itu? pemasangan antena. Kenapa kira-kira? Karena deket. Antena dia kebetulan waktu itu si korban ini menggunakan tiang dan bahan galvanis Pak, bahan pipa besi. Jadi ketika dia melakukan pemasangan menyentuh jaringan kita, terjadilah istilahnya harus hati-hati. kontak dengan jaringan kita, setrum Pak. Iya. Tersengat betul. jaringan. Selain itu juga banyak juga case-case-nya pekerja bangunan Pak. Pekerja bangunan. Pekerja bangunan. Jadi ketika misalkan ada si warga misalkan mendirikan bangunan di bawah jaringan kita, itu kadang yang paling banyak kita temui itu kejadiannya ketika dia harusnya menggunakan katrol ketika untuk menaik atau menurunkan material. Iya. betul. Misalkan pengecoran gitu. Iya. Biasanya kan mereka pakai besi behel itu Pak. Betul. Besi betul. behel di cantel di ember ya, ember untuk cor, mereka tarik ke atas, ternyata ujungnya si besi ini menyentuh jaringan kita. Oh iya. Banyak kejadian seperti itu Pak. Nah jadi ya itulah tugas kami mengingatkan petugas bangunan itu ya. masyarakat yang masyarakat. beraktivitas dekat jaringan kita. Betul. Kita kasih ke pemahaman. Iya. Terkadang juga kita melakukan sosialisasi di
di kantor-kantor kelurahan, kecamatan, Pak. Itu termasuk kegiatan K3 kegiatan ya tadi kita, Pak, iya. ngasih pemahaman, edukasi terkait bahaya kelistrikan di lingkungan masyarakat. Oke, menarik ini soal bahaya. Apalagi sekarang ini musim penghujan ini bahaya Iya, juga iya, barangkali betul, ya, Pak. Pak Hadi ya. Yang paling banyak itu tanam tumbuh sekarang, Pak. Kenapa itu? Tanam tumbuh juga terkadang ada dua nih, Pak, dampaknya. Yang pertama keselamatan jiwa masyarakat itu sendiri, yang kedua kehandalan jaringan kita. Maksudnya Mas? Jadi banyak juga case di lapangan, tanam tumbuh itu kan harusnya kita menjaga jarak dari jaringan kita terhadap ujungnya si tanam tumbuh itu sendiri, Pak. Pohon, Pak. Iya. Bisa kita ambil contoh pohon mangga misalkan, Pak. Pohon yang produktif ya berbuah. Terkadang kalau kita mau memangkas, Pak, memangkas kan fungsinya untuk dua tadi, Pak, untuk menjaga keselamatan, yang kedua untuk mempertahankan kehandalan jaringan kita. Karena kenapa, Pak? Karena dari sisi kehandalan, ketika si pohon atau si ranting ataupun daun si pohon ini menyentuh jaringan, itu akan menyebabkan padam, Pak. Dan padam meluas, bukan padam lokal. Karena jaringan yang tadi kita bahas yang SUTM tadi, jaringan tegangan menengah, itu dia cakupannya luas, bahkan bisa beberapa kecamatan dilalui, Pak. Itu